firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar. Amin. Ku tanam di hatiku, kami ingin bertumbuh Tuhan. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku, Yesus tolong kami Tuhan. Yesus tolong padaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa firman-Mu lah yang hari-hari ini terus menguatkan kami. Firman-Mu yang hari-hari ini terus menopang kami Tuhan, yang terus menerangi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, kami bersyukur boleh berjumpa dengan firman Tuhan setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau tanam firman-Mu di hati kami, dan kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga firman yang kami dengarkan Tuhan tertanam dengan baik, bertumbuh subur dan berbuah lebat, dan biarlah kami seperti pohon-pohon yang indah, yang subur, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Bila urapan kuasa-Mu atas hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan kami semua siap untuk dengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Gembala untuk sampaikan firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita lagi diberikan waktu dan kesempatan bisa berkumpul bersama-sama seperti malam hari ini, untuk sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tadi lagu sebelum firman, mungkin lagu yang sangat sederhana, karena biasanya sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, tapi memiliki makna yang dalam ya. Biarlah setiap firman yang kita dengar itu tertanam di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jadi bukan hanya sekedar kita dengar, berapa banyak firman yang kita sudah dengar, berapa banyak firman yang kita sudah tahu, tapi yang terlebih adalah seberapa banyak itu tertanam di dalam hati kita dan kita menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu. Itu yang menjadi pertanyaannya. Walaupun saya katakan tadi lagu yang sederhana, lirik yang sederhana, yang pendek, tapi punya arti yang dalam. Jadi pertanyaan bagi kita, seberapa banyak firman itu yang sudah tertanam di dalam hati kita, dan itu akan terlihat dari kehidupan kita masing-masing. Ketika firman itu sudah tertanam di dalam diri kita masing-masing, maka firman itu yang akan terus mengubah hidup kita, sehingga hidup kita ini akan terus berubah seperti apa yang firman mau. Haleluya. Sebanyak mana firman yang kita sudah dengar, ketika itu tertanam dan bertumbuh, berbuah, tadi katanya kan, maka itu akan terlihat, tercermin dari sikap hidup kita masing-masing.
Karena apa? Firman yang tertanam itu akan terus merubah kita, akan terus membenahi kita, akan terus memperbaiki kita, akan terus membawa kita terus belajar, terus belajar, terus belajar. Sampai kapan? Sampai kita sempurna seperti apa yang firman inginkan, harapkan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempunyai waktu untuk mendengar firman, berilah hati, berilah fokus, sehingga apa yang disampaikan itu kita bisa tangkap. Jadi enggak setelah ibadah kita pulang, udah kita pulang, apa tadi firmannya kita lupa. Apa sih sebenarnya tema yang mau disampaikan melalui firman itu? Tapi ketika firman itu tertanam, itu akan terus ada, terbawa di dalam hidup kita, di dalam hati kita masing-masing. Haleluya. Biar kita berikan fokus kita, konsentrasi kita ketika kita mendengar firman, sehingga firman itu benar-benar tertanam di dalam diri kita masing-masing. Mari malam hari ini kita akan lagi belajar lagi dari firman Tuhan. Kita buka Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-36. Kita baca satu perikop itu. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-36. Kita baca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baca ayat yang ke-29 demikian sampai ayat yang ke-36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat di mana ketika Yesus mengambil waktu sesudah pelayanannya. Bahkan kalau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dimuliakan di atas gunung sebelum penyalipannya. Bahkan Yesus harus memberikan seperti memberikan seperti syarat-syarat, seperti tanda-tanda. Akhir-akhirnya dia akan bersama dengan murid-muridnya. Yang saya mau kita sama-sama belajar pada malam hari ini adalah mulai dari ayat yang ke-28. Bahwa kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung
untuk berdoa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan ayat ini saja yang menjelaskan di mana Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa. Dan terlebih khusus 3 nama ini selalu disebut ya, yang lebih sering disebut Petrus, Yohanes dan Yakobus. Mereka adalah orang-orang yang beruntung saya katakan, karena seringkali mereka ada di ring pertamanya Yesus begitu. Di mana Yesus berdoa, di mana Yesus pergi, mereka bertiga itu selalu sering sekali ada bersama-sama dengan Yesus. Seperti waktu mereka juga di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap pada waktu itu. Namun kejadian ini berbeda, dan pada waktu itu pun Yesus mengajak serta Yohanes, Petrus dan Yakobus. Dan tujuan mereka adalah apa? Untuk berdoa. Mereka naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung untuk berdoa. Ada waktu yang mereka harus sediakan, ada memang waktu yang mereka atur untuk apa? Mereka menyendiri. Kalau di dalam Markus atau Matius kisah ini sama dicatat, di situ dikatakan mereka hanya sendirian saja di sana. Artinya apa? Mereka seperti mengasingkan diri dari keramaian. Tapi tujuannya bukan untuk mengasingkan diri mau tujuan yang lain, tujuan mereka untuk berdoa. Mereka memberikan waktu, mereka memberikan memang jadwalnya mereka di tengah begitu banyak. Waktu Yesus ada di dunia, begitu banyak pelayanan yang dia harus kerjakan. Dia melayani kemana-mana. Tetapi di tengah-tengah kesibukannya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kita harus belajar. Tapi Yesus memberikan waktunya untuk apa? Untuk berdoa. Sebelum dia melanjutkan lagi pelayanannya atau sesudah dia melakukan satu pelayanan, ada waktu-waktu tertentu dia di mana dia ambil waktu itu untuk apa? Untuk seperti dia menyendiri, menarik diri dari keramaian, dari kepadatan, dari kesibukan. Apa yang dia lakukan untuk berdoa? Yesus yang adalah Tuhan, tapi dia adalah manusia ketika dia ada di dunia. Dan waktu itu ketika dia melayani, dia sadar betul perlu ada waktu untuk berdoa. Yesus yang memberikan teladan bagi kita semuanya. Sedangkan Yesus berdoa, kira-kira menurut kita kalau kita gak berdoa, mau jadi apa kita? Ternyata Yesus memberikan perhatian, memberikan waktu, memberikan seperti memberikan satu, katakanlah jadwal di dalam dirinya, dia harus ada waktunya, ada waktu-waktu tertentu dia harus berdoa. Baik sesudah dia melayani atau dia akan meneruskan pelayanan selanjutnya. Di tengah-tengah kesibukan kita pun saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus saja saya katakan, waktu dia ada di dunia dia harus berdoa. Apalagi kita. Sesibuk apapun kita, memang dunia yang semakin sibuk ini seperti membuat kita sibuk dengan urusan kita. Tapi ingat, kita pun adalah orang-orang yang perlu berdoa. Amin. Kita perlu seperti menarik diri dari kesibukan. Pergi naik ke gunung katanya. Seperti mengasingkan diri sendiri, mengambil waktu sendiri. Hanya untuk apa? Hanya untuk berdoa. Kadang-kadang ketika kita sudah capek bekerja, ketika kita sudah capek beraktivitas, ada terpikir, kita mengasingkan diri untuk apa? Istirahatlah. Ternyata istirahat saja tidak cukup saudara-saudara. Sebagai orang-orang percaya yang kita perlu berdoa. Itu manfaatnya melebihi dari istirahat yang bisa kita lakukan. Gunanya lebih tinggi dari cuma sekedar kita beristirahat, mungkin ke puncak, refreshing sebentar saja, habis itu turun lagi kita mumet lagi. Tapi ketika kita berdoa, efeknya akan berbeda. Mungkin kita ketika berdoa, ketika kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan usaha, sibuk dengan pelayanan kita. Saudara-saudara, malam hari ini kita belajar, Yesus pun mengambil waktu untuk berdoa. Apalagi kita cuma pelayan-pelayan saja.
Saya mau katakan, sungguh sangat malangnya kalau kita tidak punya waktu untuk berdoa. Berdoa yang bagaimana? Bukan cuma sekedar, ya memang ketika kita mulai melayani, kita akan mulai dengan doa. Apakah cuma doa seperti itu? Ternyata tidak. Kalau kita mundur di kitab Lukas itu, Injil Lukas itu, pasal yang ke-6, bagaimana Yesus berdoa itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit. Sepertinya Yesus punya satu itu ya, kayak satu pakem gitu ya. Kalau dia mau berdoa, dia mengasingkan diri ke atas gunung, ke atas bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi waktu yang dia spare itu, waktu yang dia buat itu bukan hanya cuma 5 menit, 10 menit itu dikatakan doa. Tidak, saudara-saudara. Dikatakan dia berdoa dan semalam-malaman ia berdoa. Artinya apa? Dia memang kasih waktu itu untuk dia seperti apa ya? Kita berdoa kan berbicara kepada Tuhan. Memang dia berikan waktu. Banyak hal mungkin harus dia hadapi, tetapi yang kita belajar, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perlu banyak hal juga kita berbicara kepada Tuhan, bukan hanya kepada manusia. Bagus kita minta referensi kepada manusia, bagus kita cari referensi lewat kita membaca buku-buku, tapi lebih bagus lagi ketika kita berbicara kepada Tuhan lewat doa kita. Jadi kalau Tuhan saja, Yesus saja memberikan contoh ketika dia ada di dunia dalam pelayanannya, dia berdoa. Apalagi kita, khususnya kita yang malam hari ini, kita adalah sebagian besar pelayan-pelayan. Seberapa banyak waktu yang kita sudah sediakan untuk kita berdoa sebelum kita ada, sebelum kita melakukan pelayanan kita. Jadi tidak ada alasan, tidak ada waktu. Memang Yesus menyediakan waktu. Kalau mau dicari waktu, susah cari waktu. Kalau mau nanti tunggu senggang, susah. Harus kita buat waktunya. Supaya apa? Supaya kita berdoa. Itulah pentingnya berdoa. Dan itu Yesus buat menjadi teladan bagi kita. Khususnya kita pelayan-pelayan Tuhan. Berdoa, saudara-saudara, berdoa. Bukan hanya mengandalkan pengalaman kita, bukan hanya mengandalkan keahlian kita, bukan hanya mengandalkan kefasihan kita ketika kita melayani. Orang tidak akan merasakan apa-apa. Beda dengan ketika kita bersiap, kita menyiapkan diri kita juga dengan berdoa. Maka atmosfernya itu juga akan berbeda, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mari belajar bersama-sama malam hari ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Seberapa banyak waktu yang memang kita buat, kita khususkan untuk kita berdoa sebelum kita melayani. Terkadang karena itu sudah menjadi satu kebiasaan, kita anggap itu hal yang biasa saja. Kita anggap itu hanya rutinitas saja, ya jadwal saya hari ini. Gak tahu minggu depan atau berapa minggu lagi jadwal saya lagi. Memang tugas saya, memang sudah harus itu. Kan kemarin sudah pernah, sudah ada pengalaman bagus. Tapi mari kita belajar. Dan saya ingin ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan keadaan membuat kita terlena. Jangan keadaan kesibukan atau keadaan sekarang-sekarang ini membuat kita jadi seperti kurang bersemangat untuk berdoa. Membuat kita menjadi kayak kurang memberikan perhatian, kurang memberikan waktu untuk kita berdoa. Kita pelayan-pelayan khususnya, perlu sekali kita berdoa. Tanya lagi kepada diri kita, seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Saya katakan tadi bukan cuma doa sebelum kita melayani 5 menit itu, saudara-saudara. Masing-masing kita, masing-masing setiap pelayan. Doa ibadah Jumat ini dibuatkan memang untuk kita berdoa. Berdoa khusus pelayan-pelayan. Belajar kita dari firman Tuhan. Jadi marilah berikan waktu. Berikan waktu. Dan Yesus lakukan itu.
Dia menarik diri dari segala kesibukan, dari segala keramaian, cuman untuk berdoa. Dan bukan berdoa yang cuman 1 menit, 2 menit. Dia berbicara, katanya kan berbicara. Kemudian kalau kita baca lagi lanjutkan di dalam Lukas tadi, pasal yang ke-9, kita maju ke ayat yang ke-29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Pengalaman yang Yesus alami ini, dia alami ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa, dia alami. Dia katakan rupa wajahnya berubah. Mulai mungkin dalam doa, menit-menit pertama berbeda, makin dia berdoa, ketika dia berdoa katanya. Itu kan ada proses di sana ketika dia berdoa. Ketika dia sedang berdoa, kemudian ada perubahan. Karena apa? Karena dalam berdoa itu rupa wajahnya berubah. Jadi yang tadi pertama-tama mungkin berdoa pelan, lama-lama karena dia begitu asyik berdoa, gak sadar suara makin kencang. Tadi berdoa masih biasa-biasa aja, tapi kemudian karena terus dia ada di dalam doa gak sadar, air mata mulai jatuh. Itu kan pengalaman kita berdoa, bukan? Kalau saudara hanya berdoa 5 menit selesai, gak ada perubahan apa-apa. Apalagi kalau anak saya berdoa mau makan, seperti doa sudah dihafalkan, amin, udah makan. Gak ada apa-apa, tapi doa di sini berbeda saudara-saudara. Ketika dia berdoa, rupa wajahnya berubah. Ada proses di situ, ada waktu di situ, di mana untuk mulai dari awal dia berdoa sampai pada rupa dan wajahnya berubah. Pun ketika kita berdoa saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak terpengaruh lagi dengan keadaan di sekeliling kita, fokus kita, konsentrasi kita, antara kita dengan Tuhan. Itu akan pelan-pelan terus membawa kita, akan berubah. Mungkin karena kita semua berdoa masing-masing, saya rasa tidak ada yang saling melihat wajah masing-masing kan. Nanti pas sudah berdoa wajah Kiki udah gak kayak gitu lagi. Tapi maksud saya begini, itu kan menandakan betapa ketika dalam doa itu dinikmati. Dan ketika menikmati saat-saat berdoa itu tidak terasa akan ada perubahan. Yang tadi saya katakan suara tadi pelan, mulai bisik-bisik lama-lama karena kita asyik. Karena kita serius, karena kita fokus dalam doa kita, lama-lama suara kita nggak sadar, suara kita makin meninggi, volumenya makin naik, air mata sudah mulai turun, ingus mungkin sudah mulai turun. Itu proses kan? Itu proses waktu kita berdoa. Dan itu terus terjadi. Ada ternyata 2 tipe orang berdoa ini saudara-saudara. Yesus ketika dia berdoa, rupanya berubah. Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih katanya. Tapi kemudian kalau kita maju ayat yang ke-32, ada lagi tipe orang berdoa seperti ini. Sementara itu kalau Yesus waktu berdoa rupa wajahnya berubah karena dia begitu asyik berdoa. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Ada 2 tipe orang waktu berdoa saudara-saudara. Ada yang begitu asyik, kemudian dia sibuk terus dengan doa, kemudian ada perubahan-perubahan. Tapi ada waktu berdoa, sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur. Di situ dikatakan bukan mereka sengaja tidur berarti kan? Waktu berdoa, gak tahu kenapa, tiba-tiba udah ada di alam mimpi. Tertidur. Tidak sengaja tidur, tertidur. Niat hati udah baik.
mau berdoa, ya kan? Niat hati, kadang-kadang kan kita tahu firman Tuhan, kita jadikan tameng untuk membela diri. Iya Tan, niatnya memang berdoa Tan. Udah ada kerinduan Tan, tapi badan ini capek Tan. Enggak sengaja tertidur waktu berdoa. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kadang-kadang kan kita seringkali bersembunyi dengan ayat-ayat Alkitab juga kan. Apalagi yang udah banyak tahu ayat Alkitab, roh memang penurut, tapi daging lemah. Sehingga doa tidak kita nikmati. Tertidur, yang rugi siapa? Mereka, sama-sama berdoa. Tapi ada yang kemudian asik dan sibuk dengan doanya, ada yang kemudian istilahnya melenceng dari jalur. Tertidur. Tapi kemudian dilanjutkan lagi ayat itu. Ayat yang ke-32 tadi, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, berarti ada waktunya mereka tadi udah baik berdoa, hilang kesadarannya tertidur, tapi kemudian mereka terbangun. Mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Orang-orang beruntung lah memang Petrus dan Yakobus, Yohanes ini saudara-saudara. Tertidur pun mereka, terbangun, puji Tuhan mereka masih sempat melihat. Sempat melihat, itu berarti ada mungkin tidak dijelaskan berapa lama mereka sudah tertidur. Atau sudah berapa lama Yesus berdoa dan mereka tidur dan kemudian mereka terjaga, terbangun. Tapi ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus sudah berubah. Yesus katanya kan dalam kemuliaannya, dalam rupa dan wajah yang sudah berubah tadi. Ketika mereka terbangun, mereka lihat Yesus sudah berubah. Bahkan mereka lihat katanya Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Artinya apa? Ketika mereka tertidur dan kemudian mereka terbangun, situasinya sudah berbeda. Atmosfernya sudah berbeda. Mereka lihat Yesus dalam kemuliaannya dan mereka seperti tersadar gitu kan. Bahkan kemudian muncullah perkataan Petrus pada ayat yang ke-33, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Itu perkataan Petrus. Mungkin waktu tadi dia tertidur kemudian terjaga, terbangun, dia lihat, Yesus. Hatinya melihat keadaan, melihat situasi yang sudah berubah itu, mungkin dia kayak pengen lama lagi. Sementara ini acara udah mau selesai gitu kan. Musa dan Elia sudah mau meninggalkan Yesus. Mereka sudah dalam tanda petik sudah mulai mau selesai gitu pertunjukan itu. Sampai-sampai Petrus katakan, "Alangkah bahagianya kami di sini kalau begini terus." Enak, ternyata mereka sadar walaupun mereka tertidur, mereka tahu ternyata ketika kita bisa menikmati doa, ternyata itu hal yang indah. Sehingga dia bilang, "Jangan dulu buru-buru pulang. Bagaimana kalau kami dirikan 3 kemah, 1 untukmu, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa." Artinya apa? Keinginan ini kan seperti keinginan pernyataan hati, dia ingin lama-lama menikmati suasana yang seperti ini. Melihat Yesus dalam kemuliaannya dan itu dia bisa nikmati, itu adalah suatu yang indah. Alangkah bahagianya kami katanya. Alangkah bahagianya kami. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ketika kita berdoa dan kita betul-betul merasakan hadirat Tuhan, orang di sekeliling kita pun yang tadi mungkin tertidur kemudian terbangun, dia bisa lihat, dengar kita berdoa, dengar kita menyembah. Saya rasa dia pun tergugah, enak kali doanya. Itu kan yang Petrus bilang, biarlah kami buat kemah. Artinya apa? Supaya jangan buru-buru.
Musa dan Elia pergi, lama-lama aja di sini dengan suasana yang seperti ini. Dia tahu betapa indahnya, betapa bahagianya ketika ada dan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika berada menikmati kemuliaan Tuhan itu adalah saat-saat yang indah. Saat-saat yang bahagia. Tapi untuk bisa menikmati itu, Yesus berdoa. Saya katakan tadi, untuk bisa menikmati itu, kita pun harus dalam doa. Gak ada orang bisa menikmati hadirat Tuhan ketika berdoa 5 menit langsung hadirat Tuhan. Ketika Yesus berdoa, kan ada waktu sehingga Petrus dan kawan-kawannya tertidur. Tapi Yesus yang terus berdoa, kemuliaan Tuhan mengubah dia. Sampai Petrus bilang, alangkah bahagianya kami. Orang yang sudah mengalami, orang yang pernah sudah merasakan, orang yang sudah pernah melihat pengalaman seperti ini. Betapa indahnya, betapa bahagianya ternyata di hadirat Tuhan. Pasti punya keinginan di dalam hati, kalau bisa ini terus kayak ginilah Tuhan. Nikmatnya, keadaannya. Indahnya, bahagianya bahasanya Petrus. Bahagianya kami seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Dan dia tidak mau beranjak, dia tidak mau buru-buru keadaan itu berubah. Atmosfer yang seperti itu dia mau bisa terus-terusan dia bisa nikmati. Karena apa? Dia rasakan, dia lihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang bisa dia nikmati. Kemuliaan Tuhan yang bisa dia rasakan, dia lihat. Bahkan saudara-saudara dikasih Tuhan, sampai sesudah kemudian Yesus pun disalib, kemudian maju, ini pengalaman-pengalamannya. Yesus kemudian disalib, mati dan kemudian bangkit. Apa yang dialami Petrus ini, dia saksikan. Waktu dia menulis suratnya di surat Petrus, kalau kita lihat sejenak ke dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus 1 ayat 17, Petrus saksikan loh. Pengalaman itu bukan isapan jempol katanya, itu alami. Bagaimana orang yang pernah mengalami satu atmosfer yang begitu indah, yang begitu menakjubkan, yang begitu mengagumkan, itu dia ingat seumur hidup. Itu pengalaman dalam berdoa. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami pengalaman yang indah waktu berdoa, seumur hidup itu kita akan ingat. Itu Petrus ingat. Dan ketika dia menulis surat dalam 2 Petrus, pengalaman itu dia katakan, itu bukan pengalaman hayalan saja katanya. Aku alami loh. Dan itu bisa menjadi kesaksian yang menguatkan orang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, nikmatilah waktu-waktu berdoamu sampai engkau rasakan juga pengalaman-pengalaman yang engkau tidak bisa lupakan seumur hidupmu. Pengalamanmu bersekutu dengan Tuhan lewat doamu. Jadi waktu-waktu kita berdoa seperti ini memang benar-benar waktu yang kita cari, waktu yang kita nantikan, waktu yang kita rindukan. Karena apa? Ada pengalaman yang kita mau rasakan. Kita mau alami lagi loh. Kita mau alami lagi loh pengalaman seperti itu. Dulu saya pernah berdoa, gak tahu gimana itu keadaannya, tapi pokoknya enak banget. Itu dimulai dari niat kita saudara-saudara. Tadi kan ketika berdoa, Yesus berdoa tapi ada yang tertidur. Jadi perlu usaha dari kita kalau kita mau menikmati suasana yang enak ketika kita berdoa. Sudah berapa lama kita dalam doa gak rasakan apa-apa? Sudah berapa lama dalam doa kita tidak menikmati lagi suasana berdoa itu? Mari malam hari ini kita belajar lagi. Pacu dirimu, bangkitkan semangatmu. Ingat, kalau engkau pernah dulu merasakan saat-saat yang begitu indah ketika berdoa, punyai lagi kerinduan itu. Supaya apa? Waktu engkau berdoa nanti berlutut, Tuhan, aku rindu lagi seperti itu, mengalami. Karena apa? Sesudah itu kemudian kalau kita maju-maju ayat-ayat itu, mereka kemudian melayani lagi, mereka kemudian sibuk lagi dengan aktivitasnya. Itu seperti menjadi satu kekuatan. Kekuatan bagi mereka untuk melanjutkan hidupnya.
Itu pun kita manusia, itu pun kita anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita sudah pernah alami itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah begitu gampang untuk meninggalkan jam-jam berdoa. Justru itu waktu-waktu yang kita cari, karena kita tahu ada kekuatan di dalamnya. Betapa kita sadar waktu kita alami pengalaman yang indah dalam berdoa itu waktu-waktu yang kita nanti-nantikan, itu yang akan membuat kita sadar, iya ya, aku perlu lagi, aku butuh lagi pengalaman yang seperti dulu-dulu itu. Waktu dulu aku berdoa, di mana aku rasakan, aku mati atmosfer yang berbeda, aku mau rasakan itu. Itu yang membuat kita, ya sesudah itu aku seperti ada nggak tahu kayak mana, nggak bisa diceritakan. Tapi yang ku alami aku kuat, itu kan pribadi kita masing-masing yang punya pengalaman. Tapi waktu sesudah berdoa itu yang ku alami, kok kayaknya gimana gitu ya hidupku. Kita sadar, oh ternyata betul, kita yang butuh berdoa, saudara. Kita yang harus datang, kita yang butuh berdoa itu. Sehingga seperti saya katakan tadi, gak akan gampang bagi kita untuk meninggalkan jam-jam doa. Ingat ya, bukan doa yang cuma 5 menit, 2 menit, doa mau makan, doa mau tidur, enggak. Tapi memang memberikan waktu untuk berdoa. Memberikan waktu untuk berdoa. Seperti yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Dan kemudian kalau kita maju, ayat yang 34, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Awan di sini bukan bicara tentang awan yang membawa hujan, tapi awan yang menandakan kehadiran Tuhan. Shekinah Allah, sinar kemuliaan Tuhan. Dan kalau berbicara tentang awan ini dalam Perjanjian Lama itu seringkali tercatat. Ketika umat Allah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus di padang gurun. Ketika kemah sembayang didirikan, awan itu yang menuntun mereka. Ada awan, tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Tiang awan yang akan menandakan, memberikan petunjuk bagi mereka kapan mereka harus bongkar kemah dan harus melanjutkan perjalanan. Kapan mereka harus tetap stay di situ untuk bermalam beberapa waktu. Itu dengan apa? Dengan awan. Lambang kehadiran Tuhan, tanda kehadiran Tuhan dalam kumpulan orang Israel, dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Dan itu dialami oleh Petrus. Dan ketika awan itu menaungi mereka, takutlah mereka. Takut di sini saya rasa bukan takut seperti takut melihat hantu, takut kepada seperti takut kita kepada Tuhan. Takjub kita kepada Tuhan. Takut mereka, oh Tuhan. Awan itu menaungi mereka. Kehadiran Tuhan itu benar-benar mereka rasakan. Mereka seperti ada di dimensi yang lain, mereka rasakan. Awan itu menaungi mereka. Mereka seperti mereka sendiri terpisah dari dunia ini, dari dunia yang sekeliling mereka. Mereka seperti dinaungi, ditudungi, ditutupi. Mereka terpisah dari yang lain. Dan mereka ada di dalam naungan awan itu. Takutlah mereka katanya. Betapa indahnya keadaan yang seperti itu. Betapa luar biasanya pengalaman yang seperti itu. Saya katakan tadi, kalau kita berbicara tentang awan, tanda kehadiran Tuhan, itu banyak kita akan temui di kitab Keluaran, di Perjanjian Lama. Bahkan waktu Salomo, sesudah dia mendirikan bait suci pun ada awan. Tanda kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, betapa indahnya kalau kita dinaungi, ditutupi kemuliaan Tuhan ketika kita berdoa.
rindukan pengalaman itu. Supaya apa? Supaya kita rasakan. Kalau kita bandingkan dengan apa yang Yesus katakan, hanya orang-orang yang rindu. Kita bandingkan dengan Yohanes pasal yang keempat, hanya orang-orang yang haus yang akan diberi minum. Hanya orang-orang yang rindu yang akan dipuaskan. Yohanes pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama itu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus minta minum. Tetapi saya mau mulai dari ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau ada kerinduan, tadi kan temanya kan karena haus, butuh minum. Yesus minta minum kepada perempuan Samaria. Tapi kemudian terjadilah percakapan. Akhirnya Yesus bilang, kalau orang yang minum air yang kuberikan ini dia tidak akan haus lagi. Kalau minum air dari sumur Yakub dia akan haus lagi. Artinya apa saudara-saudara? Tidak ada kepuasan yang kita akan dapat selain di dalam Tuhan. Tidak ada kelegaan dari dahaga kita selain di dalam firman Tuhan. Orang yang katanya, tetapi barang siapa yang minum air yang kuberikan, kata Yesus kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kalau kita datang dengan hati yang haus untuk merasakan jamahan Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, orang yang haus yang akan diberikan minum. Dan bagi mereka yang akan sudah nikmati, orang yang sudah merasakan air dari Tuhan itu, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Artinya apa? Kepuasan kita hanya ketika kita berdoa, berlutut, berdoa, berbicara kepada Tuhan. Itu memuaskan jiwa kita, saudara-saudara. Itu memuaskan hati kita. Itu memuaskan keingintahuan kita. Kalau kita sudah bisa menikmati air hidup itu. Kalau kita bisa menikmati seperti Petrus alami pengalaman di mana awan itu menaungi dia. Itu yang menjadi kekuatannya saudara-saudara. Kita tidak akan haus lagi katanya. Justru dari kita akan mengalir aliran air hidup. Artinya apa? Justru kita yang akan seperti kan Petrus saya tadi katakan di depan, dia saksikan pengalaman kami benar. Ini bukan isapan jempol, dia bisa saksikan kepada orang lain. Dan ketika kita sudah pernah mengalami itu yang akan kita kemudian keluarkan untuk apa? Untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Oleh sebab itu malam hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah hati yang haus, hati yang rindu, hati yang benar-benar ingin menikmati pengalaman yang indah ketika engkau berdoa. Kalau ada hati yang haus, saya percaya Tuhan terlebih rindu untuk melawat setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan terlebih rindu memuaskan setiap hasrat kita. Haleluya. Biarlah malam hari ini kita datang dengan hati yang haus. Ketika saudara berlutut, gunakan sebaik-baiknya. Pakai waktu yang ada sebaik-baiknya. Persiapkan dirimu sebaik-baiknya. Aku mau rasakan, aku mau nikmati, aku mau alami pengalaman berdoa yang indah bersama dengan Tuhan. Aku mau nikmati itu sampai akhirnya apa? Kita pun tidak rasakan. Suara kita mulai berubah, pokoknya ada yang berubah. Yang kita tidak sadari karena apa? Karena asiknya kita berdoa kepada Tuhan. Itu perlu hati yang haus, hati yang rindu. Maka Tuhan akan puaskan kita. Puji Tuhan, malam hari ini biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita lagi. Setiap orang-orang percaya hanya doa kekuatan kita. Dalam menghadapi situasi apapun, setiap pelayan-pelayan hanya doa kekuatan kita.
Kita bisa pintar bermain musik, pintar memimpin pujian, pintar kita bersaksi atau apalah itu. Tapi akan lebih nilainya kalau kita gunakan, kalau kita pakai, kita siapkan waktu untuk kita berdoa sebelum kita melakukan semuanya itu. Bukan cuma kita, tapi orang lain juga bisa rasakan. Nikmati. Bagaimana Tuhan bekerja dan melawat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah ada kerinduan di dalam setiap hati kita masing-masing malam hari ini. Kesadaran bahwa sungguh kita perlu kekuatan Tuhan lagi. Kita perlu lagi seperti diisi, seperti baterai yang sudah habis yang perlu dicas. Supaya apa? Supaya tenaganya naik lagi untuk apa? Siap menghadapi hari yang baru. Siap menghadapi tantangan yang baru. Siap menghadapi kesibukan yang baru, apapun itu di dalamnya. Kalau sudah dicas baterainya itu kuat beberapa waktu lamanya. Biarlah itu pun malam hari ini menjadi kerinduan. Kita sadar, kita kosongkan diri kita. Tuhan, ketika kita berlutut, aku perlu Tuhan. Tolonglah, aku pun mau alami. Supaya apa? Tuhan segarkan, Tuhan puaskan. Karena hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan jiwa kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari ambil posisi berlutut. Kita nyanyikan pujian. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Seperti rusa yang rindu mata air jernih. Mari nikmati Tuhan.